Di balik produktivitas kebun kelapa sawit, ada seseorang pemimpin yang memastikan roda produksi terus berjalan, yaitu asisten kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Dipi Asril sebagai asisten kepala kebun Sungai Berlian PT PN 4 Regional 3. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bab terkait kepemimpinan. Dalam menjalankan suatu usaha ataupun bisnis, seorang pemimpin perlu manage sumber daya organisasi yang dipimpin secara efisien dan efektif, sesuai dengan tujuan perusahaan. Kepemimpinan merupakan hubungan di mana seseorang mampu mempengaruhi tindakan ataupun perilaku orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Tidak hanya sekedar memberikan perintah. Kepemimpinan melibatkan kemampuan dalam membimbing, mengarahkan, serta memberi makna terhadap setiap aktivitas yang dilakukan oleh tim. Seseorang pemimpin dinilai bukan dari pencapaian pribadi, melainkan dari kemampuannya dalam mendorong tim di bawahnya untuk mencapai hasil, serta sejauh mana pengaruh yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Tingkat pengaruh merupakan ukuran kekuatan kepemimpinan. Semakin besar pengaruh seseorang pemimpin, semakin kuat pula peran kepemimpinannya. Ketika pemimpin berhasil memperoleh komitmen penuh dari anggotanya, maka pengaruh tersebut akan tetap dirasakan. Bahkan setiap ia tidak berada secara fisik di tengah tim, pemimpin yang efektif mampu menumbuhkan pengaruh positif, membangun keterikatan emosional, dan mendorong tim bekerja secara sukarela demi tercapainya tujuan bersama. Unsur utama dalam kepemimpinan meliputi satu, pemimpin yang memiliki wewenang dan kemampuan untuk mendelegasikan tugas. Yang kedua, anggota tim dapat menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Yang ketiga, misi dan tujuan harus direalisasikan sesuai dengan budaya organisasi. Dalam konteks perkebun, diperlukan tipe kepemimpinan yang mampu memberikan dampak nyata terhadap pencapaian target kerja sehingga tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan realisasi. Dunia perkebunan menghadapi berbagai tantangan baik internal seperti pengelolaan SDM, kesuburan tanaman, serta hama dan penyakit, maupun eksternal seperti ancaman keamanan, konflik lahan, dan kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Inovasi dalam organisasi menjadi tanggung jawab seluruh individu, terutama para pemimpin di setiap level. Setiap orang perlu menyadari perannya dalam mendorong terciptanya inovasi agar organisasi mampu berkembang. Seorang pemimpin inovatif ditandai dengan 5 kunci utama: creating, kemampuan untuk menciptakan solusi kreatif; facilitating, menyediakan sumber daya yang diperlukan; advocating, menjaga dan menghubungkan kelompok demi kelancaran inovasi; directing, memberikan arahan yang jelas tentang tujuan inovasi; fostering, menumbuhkan budaya dan sikap inovatif dalam tim. Inovasi di perkebunan tidak selalu berkaitan dengan teknologi besar, justru langkah-langkah sederhana seperti menyederhanakan proses panen, menggunakan data harian untuk pengambilan keputusan, dan menciptakan sistem kerja yang efisien bisa memberikan dampak signifikan. Sebagai pemimpin lapangan, saya merasa bertanggung jawab mendorong budaya inovatif agar tumbuh dari semua lini, tidak hanya dari saya tetapi juga dari para mandor dan seluruh karyawan. Membangun tim yang solid bukan soal memberi perintah, tetapi bagaimana menumbuhkan rasa saling percaya dan menggali potensi individu. Peran saya sebagai pemimpin sekaligus pembimbing adalah mendengarkan, memahami, dan membantu anggota tim untuk berkembang. Pendekatan ini terbukti meningkatkan motivasi, loyalitas, dan hasil kerja tim secara keseluruhan. Seorang pemimpin tim memiliki tanggung jawab untuk memastikan target yang ditetapkan perusahaan dapat tercapai. Hal ini hanya bisa dilakukan bila seluruh anggota memahami target dengan jelas, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menyampaikan target secara efektif, memotivasi tim untuk berkontribusi secara maksimal. Dalam pengembangan anggota tim, pemimpin dapat menggunakan pendekatan seperti mentoring, coaching, konseling, metode yang saling melengkapi untuk membantu individu tumbuh secara optimal. Dalam proses transformasi besar yang sedang dijalani oleh PT PN Group, saya percaya bahwa
Perubahan sejati dimulai dari para pemimpin di garis terdepan, termasuk kami yang bekerja langsung di kebun. Melalui program PLDP 2, saya merasa semakin diperlengkapi untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya tegas dalam mengambil keputusan, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan manusia dan inovasi yang berkelanjutan. Demikian terkait materi kepemimpinan, kiranya bermanfaat bagi kita. Terima kasih, semangat pagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.